Salam, salam sejahtera buat kita semua. Kita boleh berjumpa kembali dalam perenungan firman Tuhan. Namun sebelum itu, marilah kita bersama memperhatikan beberapa pengumuman berikut ini. Pada hari Selasa 9 Juli 2024 pukul 16, ada kebaktian kaum wanita dengan pembicara Kristio Witoyo bertempat di Darmo Harapan PF1. Setelah itu pada pukul 17.30 dilanjutkan pendalaman Alkitab membahas kitab Yesaya pasal 50 sampai 52. Dilayani oleh Pendeta Menahem Laswardi Suteja dan Penatua Insinyur Lindra Haryanto. Kembali di cabang Tengger pada hari Kamis, ada kebaktian tengah minggu dilayani oleh Pendeta Menahem Laswardi Suteja pada pukul 18.45. Lalu dalam ibadah raya hari Minggu pada tanggal 14, firman Tuhan akan dilayani oleh evangelis Didik Mismanto dengan mengambil tema Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan sekarang marilah kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan dengan tema Keadaan Manusia di Akhir Zaman dilayani oleh Penatua Handoko Setiono. Tuhan memberkati setiap kita. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu,
Bapak penatua hadoko sebiono. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur di malam hari ini kami boleh datang beribadah memenuhi panggilan-Mu, untuk kami boleh datang beribadah ya Tuhan, sujud menyembah kepada Engkau. Terima kasih untuk waktu-waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kami, karena kami tahu bahwa tidak semua manusia memperoleh kesempatan yang sama. Tetapi pada malam hari ini sungguh kami bersyukur kalau Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh datang. Terima kasih ya Tuhan atas semua berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami, sehingga di minggu ini kami boleh menaikkan kembali ucapan syukur kami kepada Engkau melalui satu puji-pujian, melalui satu penyembahan-penyembahan kepada Engkau ya Tuhan. Terlebih kami mau mendengarkan atau belajar kebenaran daripada firman-Mu yang menuntun kami kepada hidup yang baik yang selama kami berada di dunia ini. Tolonglah kami ya Tuhan, kami manusia yang terbatas, manusia yang penuh dengan keberdosaan. Hati pikiran kami diliputi oleh kuasa-kuasa daripada kedosaan itu, sehingga mengaburkan kebenaran daripada firman-Mu. Tetapi pada malam hari ini kami mohon, kiranya Roh Kudus-Mu sendiri yang mencelikkan mata hati kami, mengurapi setiap kami, juga hamba-Mu yang akan berbicara ini ya Tuhan. Engkau tolong sembunyikan di bawah salib-Mu, supaya kebenaran daripada firman-Mu yang menjadi utama di dalam pemberitaan firman ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, saudara. Selamat malam, selamat sore. Pada sore hari ini kita akan membahas satu tema ya saudara ya. Mungkin tema ini jarang dibicarakan ya saudara ya. Tetapi saya rasa ini satu hal yang perlu mendapat perhatian daripada kita semua, gitu ya saudara ya. Tema pada hari ini itu diambil dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9, gitu ya saudara ya. Itu judulnya adalah keadaan manusia pada akhir zaman, gitu ya saudara ya. Surat 2 Timotius, sebelum kita baca ini saudara ya, itu ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak didiknya ya, anak rohaninya. Jadi Timotius itu bapaknya seorang Yunani, ibunya seorang Yahudi yang dia percaya kepada Tuhan, begitu ya. Nah, mulai kecil karena neneknya maupun ibunya ini orang percaya, dia sudah belajar firman Tuhan mulai kecil, begitu ya. Sudah dibimbing dikenalkan oleh keluarganya tentang Alkitab, tentang kitab suci, kemudian diajar oleh oleh Rasul Paulus menjadi pengikutnya. Nah, saudara, siapa Rasul Paulus? Kan begitu ya, saudara. Ini yang perlu menjadikan kita ini ya, memahami ya. Jadi seorang rasul itu adalah utusan daripada Tuhan, begitu ya saudara ya. Nah, kalau saudara perhatikan bahwa atau gampangnya gini dah ya, seorang rasul itu seorang yang mewakili, gitu ya loh, mewakili Tuhan di dalam kehidupan. Jadi contohnya seperti begini saudara ya. Seperti seorang rasul itu utusan lah, begitu ya. Jadi rasul itu tidak sama dengan murid ya. Kalau murid itu kan belajar, begitu ya saudara ya. Kalau rasul dia itu di samping dia belajar, dia meneladani dan
menjadi juru bicara sekaligus menjadi contoh bagi yang mengutus, begitu ya saudara ya. Misalnya sekarang begini, misalnya kita orang Indonesia, ya, berarti kita ikut hukum daripada Indonesia, betul ya saudara ya. Kita mempunyai karakter orang Indonesia, kita mempunyai situasi kehidupan ya seperti di Indonesia ini, kan begitu ya saudara ya. Nah, pada waktu kita ini pergi ke luar negeri, misalnya kalau satu lah, misalnya ke Singapura, misalnya begitu ya saudara ya, maka hukum yang pada waktu kita di Singapura yang berlaku adalah hukum di Singapura, betul lah saudara, ya kan? Nah, sedangkan kalau warga Indonesia, bagaimana bisa tetap menjadi warga Indonesia yang diwakili atau dinaungi hak-haknya pada waktu dia hidup di Singapura, itu bagaimana? Nah, maka Indonesia mengirim duta besar, begitu saudara, ya toh, supaya melindungi warganya yang ada di negara lain. Betul lah saudara, kan begitu ya fungsi daripada duta besar. Nah, duta besar itu tadi pada waktu dia bertugas di negara lain, ya toh, dia memberilah pencerahan-pencerahan kepada warganya. Misalnya contohnya saudara, waktu ada pemilu di Indonesia, begitu ya kan? Apakah orang Indonesia yang di Singapura itu tidak bisa nyoblos? Bisa apa enggak? Bisa loh, tapi nyoblosnya di kedutaan, gitu ya kan? Padahal di Singapura kan kalau pemilihan presiden, ada apa kok melok-melok pemilu, kan demikian ya saudara ya. Nah, maka seorang duta besar itulah atau kedutaan itulah yang mewakili atau menaungi orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri. Nah, sekarang saudara, Tuhan Yesus itu adalah Allah sendiri yang turun ke dunia ini menjadi manusia. Tuhan Yesus itu turun dari mana? Dari surga ya, percaya semua ya ini ya. Jadi harus yakin ya bahwa Tuhan Yesus itu berasal dari surga. Dia adalah Allah sendiri. Begitu ya. Jadi kalau Tuhan Yesus ini turun menjadi duta, karena dia bukan duta, karena Tuhan Yesus itu Allah sendiri, begitu ya. Turun ke dunia, berarti pada waktu di dunia ini Tuhan Yesus itu mewakili ya toh manusia, mewakili kerajaan Allah yang ada di dunia ini. Paham ya? Jadi dunia ini miliknya siapa? Milik Tuhan, tapi di bawah kekuasaan pada waktu Tuhan Yesus dicobai di 40 hari itu, aku akan memberikan kepadamu seluruh isi asal engkau mau menyembah aku. Berarti sebenarnya iblis itu memang dibuat ke bumi ini untuk menguasai dunia ini. Ya, jadi saudara, kalau saya boleh ibaratkan, ada dua wilayah. Satu wilayah kerajaan surga, satu wilayah kerajaan dunia. Kerajaan dunia dikuasai oleh rajanya. Siapa? Iblis. Kerajaan surga miliknya Allah sendiri. Rajanya adalah Allah yang menjadi manusia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, pada waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia hanya hidup sebagai manusia 33,5 tahun
untuk memberi contoh kepada kita ini, saudara ya, untuk memberi contoh. Sebenarnya kita ini kan manusia-manusia kerajaan Allah, betul ya? Karena kita sudah percaya Yesus, kita sudah ditebus, berarti kita ini warga siapa? Kerajaan Allah. Kemudian kita milik siapa? Milik Allah, begitu. Tetapi kita hidup di mana? Di dunia, begitu ya, saudara ya. Nah, Tuhan Yesus itu 33,5 tahun di dunia ini. Dia mau mengajari manusia yang di dunia ini. Inilah cara hidup kerajaan surga nanti pada waktu kamu kembali ke surga. Begitu ya, saudara ya, paham ya, saudara ya. Nah, pada waktu Tuhan Yesus itu mengajari, memberikan teladan. Makanya di minggu yang lalu, saudara, itu Tuhan Yesus, tema khotbah kita adalah guru dan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus itu sekaligus guru, sekaligus juga Tuhan yang memberi contoh dan memberi teladan. Sekaligus aku ini Tuhan yang mempunyai kamu semua ini, begitu ya, saudara. Nah, setelah Tuhan Yesus kembali ke surga, setelah kematiannya di kayu salib, dia kembali ke surga, saudara, maka dia mengutus rasul-rasulnya, termasuk Rasul Paulus, begitu ya, saudara. Nah, sekarang, saudara, ini dituliskan, Rasul Paulus ini nulis untuk siapa? Timotius, tadi anak didiknya ya. Rasul Paulus pada waktu nulis ini, sebenarnya Rasul Paulus itu ada di penjara di Roma. Jadi Roma sama Efesus, tempatnya Timotius ini, jauh sekali, begitu ya, saudara. Jadi bayangkan ya, Rasul Paulus dulu beberapa tahun dia pernah mengajar di Efesus, mengembalakan di gereja-gereja di Efesus. Jadi ada jemaat-jemaat yang dimenangkan oleh pemberitaan Injil para rasul di Efesus. Setelah itu Rasul Paulus berkelana mengabarkan Injil, menemui banyak sekali tantangan, begitu ya, saudara, menemui banyak permusuhan, penderitaan, penyiksaan sampai terakhir dia di penjara di Roma, begitu ya. Nah, di penjara di Roma, Rasul Paulus tidak malu di penjara, saudara, karena dia bukan koruptor, ya, bukan penjudi online yang ditangkap, bukan ya, tetapi dia menjadi seorang tahanan di Roma. Dia tetap berbangga, dia tetap berbahagia, bahkan bisa menulis surat ini karena penderitaannya, karena dia ditahan karena Injil daripada Kristus. Jadi nggak perlu rasa malu. Aku di penjara kalau urusan lain sih ceritanya ya, atau kriminal, tetapi ini di penjara karena pemberitaan akan kebenaran, begitu ya. Ya jelas saja dia di penjara memberitakan kebenaran, karena kebenaran daripada kerajaan Allah itu sangat ditentang atau sangat berlawanan dengan kebenaran yang ada di dunia ini. Nah, ini yang harus kita sadari. Nah, di satu sisi Timotius ini dikader oleh Rasul Paulus untuk bakalan menjadi pimpinan jemaat yang ada di Efesus. Begitulah, saudara. Nah, di Efesus ini Timotius yang muda ini grogi, begitu ya, saudara. Karena apa? Karena di situ di Efesus itu setelah berkembang perjemaatannya itu terdapatlah guru-guru palsu yang mengajarkan doktrin-doktrin yang palsu, pengajaran-pengajaran yang palsu, yang mereka itu tidak percaya akan kebangkitan dan lain-lain ya. Nah, orang gak percaya kebangkitan, hidup ini cuma entek di dunia ini. Jadi doktrin yang salah mengakibatkan juga nanti tindakan-tindakannya salah semua. Setuju ya, saudara-saudara ya? Nah, misalnya
oh tidak ada kebangkitan. Kita urip ya sini, ya wis ayo kita karena kebangkitan tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada apa-apa. Mari kita sekarang hidup berfoya-foya saja. Apa sak karepe dhewe, sak senenge atine dhewe kan begitu ya saudara ya kan? Tetapi kan Rasul Paulus mengajarkan kebenaran daripada kerajaan Allah bahwa keselamatan hanya ada di dalam kematian daripada Yesus di kayu salib. Kebangkitan daripada Kristus. Itulah yang selalu diajarkan oleh Rasul Paulus. Dengan adanya kebangkitan nanti saudara, maka setiap orang diadili. Kan demikian ya saudara. Sehingga kita hidup akan bertanggung jawab apa enggak? Kalau ada hukuman, ada doktrin yang benar, menyatakan ada hukuman atas ketidaktaatan, ketidaksucian, misalnya begitu, orang akan hidup bertanggung jawab begitu. Coba kalau doktrinnya salah, ya itu amburadul. Nah, tetapi situasi itu di Efesus itu karena Timotius ini masih muda, dikatakan dalam Alkitab Timotius ini juga seorang yang pemalu begitu ya. Terus mungkin anak minder, waduh, ini gereja ini dipimpin oleh seorang yang muda, sing penatuan iku galak-galak, waduh suwede gede awake sangar-sangaran begitu ya, saya minder gitu. Tetapi surat ini digunakan untuk menguatkan daripada Timotius ini. Nah, saudara saya perhatikan ya bahwa gereja kita di dalam tema-tema beberapa minggu yang lalu, saudara, mengajarkan tentang bagaimana cara hidup di dalam kerajaan Allah itu. Nah, 2 minggu atau 3 minggu yang lalu temanya adalah ucapan bahagia. Gitu? Bagaimana orang itu bisa berbahagia atau diberkati, begitu kan? Dengan cara-cara yang seperti Tuhan Yesus ajarkan, begitulah saudara ya. Jadi orang katakan berbahagialah atau diberkatilah orang yang miskin di hadapan Tuhan, misalnya begitu ya toh saudara. Artinya apa? Bukan orang yang miskin beneran, bukan ya, tetapi miskin spirit, artinya orang yang kerohaniannya itu sangat minim, misalnya begitu ya, dibanding orang yang merasa butuh Tuhan, begitu lah kira-kira seperti itu ya saudara. Itu sangat diberkati. Demikian pula diberkatilah atau berbahagialah orang yang berduka cita tuh. Diono tolong berduka cita kok diberkati, misalnya begitu. Itu ini gak ndonyo blas, ini wis gak cocok bagi dunia. Padahal diberkatilah orang yang berduka cita karena keberdosaannya, gitu ya. Jadi kalau pada waktu orang menyadari, iya aku berdosa, saya berduka cita sekali minta ampun sama Tuhan. Nah, itulah orang yang berbahagia, kan seperti itu. Nah, saudara, tetapi ajaran-ajaran daripada dunia ini sangatlah berbeda dengan ajaran-ajaran daripada kerajaan surga, begitu ya. Bahkan minggu yang lalu, saudara-saudara kalau masih ingat, ya tahu saudara, temanya minggu yang lalu itu adalah apa? Yesus mencuci, membasuh kaki murid-muridnya. Mestinya Tuhan Yesus sebagai Tuhan, aku kan mestinya yang paling tinggi gitu. Tidak. Tapi dia menanggalkan segala sesuatu, mengikat pinggangnya, mengambil timbo sampai anduk, kemudian membasuh kaki murid-muridnya. Suatu menunjukkan bahwa cara hidup di kerajaan surga itu haruslah merendahkan diri seorang akan yang lain, saling mengampuni, saling melayani, kan demikian ya. Bahkan terakhir dikatakan, akulah guru dan Tuhanmu, kamu wajib mencontoh saya. Wah, begitu firman Tuhan, apa Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita. Nah, ajaran-ajaran daripada Tuhan Yesus ini diteruskanlah kepada
ditangkaplah oleh Rasul Paulus karena dia sebagai rasulnya daripada Tuhan Yesus, ya toh? Kemudian Rasul Paulus ini meneruskan ajaran ini kepada muridnya, kepada Timotius. Gitu ya, saudara ya. Timotius mengajarkan kepada gereja pada waktu itu, tidak saja di Efesus tapi mungkin di sekitar sana. Ajaran-ajaran itu berlanjutlah sampai hari ini ke gereja-gereja daripada zaman sekarang. Begitu ya, saudara ya. Maka kadang-kadang kita mikir, loh lah posisi 2000 tahun yang lalu kok dibicarakan sekarang. Tidak, itu berlaku sampai dengan hari ini. Kepentingannya bagi kita itu sama dengan pada waktu diberitakan yang 2000 tahun yang lalu, saudara. Jadi saudara perhatikan, jangan sekali-sekali kita meremehkan firman Tuhan. Wah, itu zaman kuno. Coba sekarang kita perhatikan, betul enggak apa yang difirmankan 2000 tahun yang lalu itu sekarang ini masih berlaku apa enggak? Nah, mari kita sekarang belajar ya. Jadi firman Tuhan pada malam hari ini mungkin akan mengoreksi, ya toh, saudara, hati pikiran kita, mengoreksi tindakan-tindakan kita sehari-hari ini bagaimana, ya, saudara. Ini jarang sekali dikhotbahkan di gereja-gereja karena mungkin nyentil kita, nyentil saya dan saudara, begitu ya. Jadi kalau kita disentil kan tidak enak, tapi dipuji-puji kan senang, begitu ya, saudara ya. Mari sekarang kita masuk ke dalam bacaan kita pada malam hari ini. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9 itu satu perikop yang diberi judul keadaan manusia pada akhir zaman, gitu ya, saudara ya. Saya bacakan ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, begitu ya. Jadi ini karena panjang, saudara, saya mungkin jelaskan sedikit demi sedikit ya, saudara ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Apakah Timotius itu tidak tahu? kok dikatakan, ditulis oleh Rasul Paulus, ketahuilah. Kalau ketahuilah berarti kita tidak tahu apa tahu? Hah? Tidak tahu ya? Tidak ya. Sebenarnya ya tahu-tahu tidak tahu ya. Karena kerutinan. Karena rutin itu lah. Karena kerutinan itu akhirnya orang yang merucut, begitu ya, saudara ya. Karena sudah menjadi kebiasaan, akhirnya ada yang luput, begitu lah. Ketahuilah itu artinya gini ya. Coba, karena rutin, ya tahu saudara. Coba perhatiin yang satu ini. Misalnya begitu ya, karena luput. Misalnya begini ya. Kita ini gereja itu, waduh, sudah setiap hari, setiap minggu, setiap apa kita memberitakan berkat terus. Itu sesuatu yang rutin loh, yang menyenangkan, rutin terus. Jadi orang khotbah dianggap gak ada apa-apa gitu ya. Tetapi ada satu pendeta mengingatkan misalnya, ketahuilah gereja itu tidak memberitakan berkat-berkat tok loh ya, tetapi juga memperingatkan kita akan dosa. Nah, ini ya toh. Terus baru kita jedet, oh iya yo, kan begitu ya, saudara. Nah, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Lah, hari-hari terakhir itu apa? Begitu ya, saudara ya. Itu yang dinamakan dengan akhir zaman, gitu ya. Akhir zaman itu apa, Pak? Saya sendiri belajar bersama-sama ya. Jadi akhir zaman itu di dalam bahasa Inggris di sini ditulis last days, begitu ya. Hari-hari akhir. Nah, hari-hari akhir itu, akhir zaman itu adalah satu periode ya, saudara ya, satu periode di mana diawali dari kedatangan Kristus yang pertama kali. Jadi pada waktu 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus lahir di dunia ini, sampai nanti pada kedatangan Tuhan pada kali yang
kedua. Jadi itulah yang dinamakan hari-hari akhir, ya toh? Hari-hari akhir zaman itu seperti itu. Jadi kalau sekarang ini firman Tuhan mengatakan, ketahuilah, coba perhatiin lo ya, gitu ya, pada hari-hari terakhir. Nah, berarti Paulus itu hidup pada zaman apa? Hari-hari terakhir atau bukan? Nah, terakhir ya, akhir zaman ya. Timotius hidup juga pada masa yang sama loh. Hari ini kita hidup pada masa yang apa? Sama. Berarti firman Tuhan ini berlaku dari dulu sampai sekarang. Berarti firman Tuhan ini bukan untuk jemaat di Efesus, tetapi juga untuk kita pada hari ini. Ya loh, dasar ya. Akan datang masa yang sukar, ya loh. Yang sukar apanya, saudara? Oh iya Pak, pas COVID Pak. Hari terakhir, ya loh. Zaman akhir zaman, begitu ya. Itu banyak bencana Pak sekarang Pak, tanah longsor sering begini. Iya, itu kan alam begitu ya, saudara. Banyak penyakit Pak, penyakit baru dan macam-macam. Jadi kita ini sulit Pak. Ekonomi sekarang sulit. Beras naik, gula naik, minyak naik. Waduh, sulit Pak. Ini kita hidup yang sukar, bukan seperti itu. Saya dimaksud sini ya. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sing sukar itu apa? Ternyata yang sukar itu adalah manusianya. Ya toh, manusianya itu loh yang sulit. Kenapa manusia ini sulit? Coba ya, dikatakan di sini gini ya. Keadaan manusia pada akhir zaman ini sudah diperingatkan oleh Rasul Paulus, diingatkan kepada Timotius, gak gampang loh ya, kan melayani gereja Tuhan. Ya loh, kita kadang kalau melayani gereja Tuhan, dianggap ini mendatangkan berkat, makanya kita mau melayani. Betul ya, saya kita melayani musik supaya aku diberkati, kan begitu ya kan? Melayani khotbah, waduh berkatnya melimpah-limpah. Nah, saya ya. Jadi akan datang masa yang sukar, manusia ya, akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Nah, ini merupakan satu kesulitan bagi pelayan Tuhan, bagi Timotius, begitu ya, saudara ya. Harus sih, di gereja itu kan semuanya baik, begitu kan pandangan kita kan. Coba ya, saudara perhatikan ya. Sering tak kita itu ngomongi anak-anak kita, misalnya gitu. Nek di dalam nyari konco, nyari berpacaran. Salah tuh ya. Nek golek cewek atau cowok, nek mau cari pacar atau mau cari istri, golek nang gereja pasti api-api. Betul nggak, saudara? Benar nggak, saudara ya? Kan jadi konotasinya gereja itu apa? Gereja itu baik, begitu kan, saudara? Tetapi Paulus dengan cermat dia mengingatkan kepada Timotius, berarti juga mengingatkan kepada kita semua bahwa gereja itu tidak baik-baik saja. Karena di gereja itu buahnya manusia, begitu ya, saudara ya. Bahkan di ayat-ayat sebelumnya ngomong, kamu coba bayangkan satu rumah, dia bilang ya, ada yang ono emas, ono perak, perhiasan yang bagus. Tapi juga ada yang bahan-bahannya terbuat dari kayu, dari tanah. Dia bilang begitu. Dalam satu rumah. Tentu saja kalau yang perhiasan yang bagus, yang emas, yang perak, ditaruhlah di tempat yang mulia. Tetapi sing tanah-tanah ya wis biasa saja. Kan seperti itu ya. Jadi di gereja ini biasa, saudara. Apabila di gereja itu juga ada sing tak mengajarkan paham-paham yang lain, begitu ya, saudara ya. Ada sing orangnya yang ada yang begini, ada yang begitu, kan begitu ya, saudara. Jadi jangan kaget, begitu ya, saudara ya. Itu sudah lumrah. Tapi saya yakin kalau di gereja sini enggak lah, baik-baik semua pasti ya. Nah itu ya, kalau yang begitu-gitu mungkin di tempat lain, kira-kira mungkin gitu ya, saudara ya. Nah, ternyata ngurus gereja, katanya Rasul Paulus kepada Timotius ini, yang sulit itu adalah manusianya. Karena manusianya ini berakar pada
ajaran-ajaran daripada kerajaan dunia. Begitu ya saudara. Bukan mau belajar kerajaan surga. Maka dikatakan demikian. Kamu perhatiin ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Jadi manusia itu yang penting itu self-center. Pokoknya pusat kehidupan itu adalah dirinya sendiri. Begitu saudara. Ya, dirinya sendiri itu artinya apa? Oh, gak peduli orang lain. Saya gak urusan dengan orang lain. Yang penting aku seneng. Kamu harus ngikuti saya. Aku gak peduli kamu jembalean atau bagaimana kamu susah. Aku gak urusan. Pokoknya yang penting saya. Nah, begitu ya saudara ya. Self-center. Nah, saudara, inilah satu dosa sebenarnya ya. Yang mana pada waktu malaikat Tuhan itu ingin sama dengan Tuhan. Dia itu mencintai dirinya, kepingin sama dengan Tuhan. Dia jatuh. Ini yang menyebabkan tidak taat. Orang mementingkan dirinya sendiri. Begitu ya saudara ya. Ini sangat berbahaya begitu saudara ya. Nah, kerjaannya apa? Ya, nek aku seneng ya oke, gitu ya kan? Nek kamu menyenangkan saya oke. Yang penting saya senang, kamu susah. Saya tidak mau tahu orang lain, yang penting aku. Bayangkan saudara ya. Manusia menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Kepingin menjadi seperti Allah. Begitu ya saudara ya. Terus yang kedua dia ngomong ya. Jadi ciri-ciri daripada manusia di akhir zaman, coba ya. Jangan-jangan itu ya bukan jangan-jangan ya. Ya kita inilah. Marilah kita mengkoreksi ya. Kadang-kadang bener nggak? Sajane awak dhewe yang gini ya, loh. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba daripada uang. Nah, ya tahu saudara ya. Nah, di sini saudara coba saudara perhatikan ya saudara ya. Menjadi hamba uang. Jadi cinta diri sendiri, cinta akan uang begitu. Nah, dikatakan ya saudara di dalam firman Tuhan, orang itu pada suatu keadaan itu memang dihadapkan kepada satu pilihan. Betul ya saudara ya. Ini kalau saya ambil saya mendapat uang, tapi sebenarnya like kita lakukan dosa lah, kan begitu ya saudara ya. Nah akhirnya kita itu milih yang mana, kan begitu ya saudara ya. Ini karena apa? Karena daya tarik daripada uang ini memang luar biasa, begitu ya saudara ya. Sehingga dikatakan ini ada dua tuan, two master, gitu ya. Jadi coba bayangkan ya, uang itu bisa menjadi Tuhan. Nah, kita itu milih yang mana ini? Tapi kalau milih dua-duanya itu jelas tidak bisa, karena Tuhan Yesus mengajarkan kalau kamu pilih yang ini, kamu pasti jelek-jelekkan yang ini. Kalau pilih yang ini, mesti jelek-jelekkan yang ini. Kan begitu ya saudara ya. Maka cinta uang ini sangatlah merisaukan atau menjadi pergumulan. Kenapa? Karena kita ini hidup di dunia ini, gitu ya. Sapa saiki sing sakmene iki gak butuh duit, begitu kan? Nah, tetapi cinta akan uang ini akan menjatuhkan saudara ya nilai daripada kita ini. Misalnya begini ya. Kan ada gini toh. Seperti tadi pagi itu ya. Sudah dikhotbahkan sama Pak Penatua ya. Ada uang abang sayang, kan begitu? Iya tak saudara ya. Tidak ada uang, gimana? Abang ditendang. Nah begitu ya tak saudara ya. Berarti ini ada manusia, saya atau kita, ya kan? Di sini uang, katanya kalau ada uang ini disayang, kalau uangnya tidak ada ini ditendang, kan begitu? Berarti
bernilai mana uang sama orang? Hah? Uang ya, baru sadar ya. Bahwa kadang-kadang jadi kalaupun kita ini misalnya omong kosong, aku milih korupsi daripada milih Tuhan, berarti kita itu cinta uang. Bahkan kalaupun kita itu ojo maneh cuma soal jabatan begitu ya, saudara. Soal harga manusia aja bisa lebih mahalan uang daripada harga manusia. Padahal manusia ini nek sudah misalnya ya wong semoga begitu ya saudara-saudara ya, baru sadar nek loro, nek waktu sakit. Walah ternyata uangku itu berlimpah-limpah sak gudang. Tapi wis pekun mau makan ini ya gak iso, mau menikmati ini gak iso. Baru nyadari kalau hidup itu harga manusia itu lebih mahal daripada uang. Kadang-kadang uang itu membutakan, saudara. Nah, tapi inilah keadaan manusia pada akhir zaman. Ojo meneh ngono. Seorang hamba Tuhan saja, wani-wani nih karena cinta uang, karena otaknya ini duit, begitu saudara ya, mengharuskan jemaatnya perpuluhan, gitu ya toh. Wani-wani ini mendengarkan suara Tuhan ya, saudara harus transfer begini begitu ya, saudara ya. Nah, penjual nama Tuhan itu loh demi uang. Betapa cintanya dia itu sama uang, tapi tetap dibungkus seolah-olah itu ada ayat Quran, yaitu Maliaki 3 ayat berapa Pak Tim? 10 gitu ya, saudara ya. Lekun ngasih mosok saya tidak tingkap-tingkap langit dah. Bahkan saking utaknya itu utak duit. Kena ngasih mbak Tuhan, nek sampai tidak dikasih dalam satu jangka tertentu, sobek nih Alkitab lah, sampai wani gitu loh saudara. Nah ini bayangkan ya, seorang yang berdiri di mimbar, utusan daripada Tuhan, iso cinta uang, iso melintir begitu loh saudara. Ya toh saudara. Nah ini manusia di akhir zaman. Nah banyak lagi saudara ya. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Suka membesar-besarkan zaman sekarang gitu saudara ya. Orang itu wis supaya dipercaya uang wis apa-apa wis karo wis, pokoknya dia itu sukanya membesar-besarkan, sombong gitu ya saudara. Ini sangat bertentangan dengan ajaran daripada Tuhan Yesus. Coba ya, ajaran Tuhan Yesus yang jelas yang minggu lalu saja. Kalau sesama itu ya sudahlah, kita itu merendahkan diri, saling melayani seorang dengan yang lain, memperhatikan seorang dengan yang lain, mengasihi sesama, kan begitu ya saudara. Nah ini kak, orang di akhir zaman tuh coba perhatikan ya, sing digedekno itu sombongnya, begitu tersentil titik ngono, waduh ngamuk iza, sudah ndak karu-karuan begitu ya saudara ya. Membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah dikatakan ya. Jadi sukaan itu melintar-melintir untuk kepentingan dirinya sendiri lah. Inilah karena mencintai dirinya sendiri, gak peduli orang lain ya toh. Meh kerja pun tidak mau bekerja dengan baik, tapi supaya diakoni mbek bose. Misalnya begitu ya. Dia itu fitnah yang lain. Mestinya kamu itu loh kerjanya tidak benar. Ini semua ini saya ini. Itu gak benar begitu untuk nyari. Jadi podo mbek kodok nek ngene kolam itu lho saya. Nek mencolot ngono ndase koncone dijejek tung gitu terus dia mencolot begini ya, sing koncone mendelep bluk gini ya, memfitnah, memelintir-melintir. Coba saya perhatikan begitu ya. Ini mereka akan berontak terhadap orang tua loh, ya kan? Zaman dulu saudara ya. Gak usah zaman dulu lah. Ini kan cerita 2000 tahun yang lalu, ya toh? Sik prosoku ya. Saya masih SD. Berarti tahun 1970, berarti kira 50 tahun yang lalu lah saudara, bukan 2000 tahun yang lalu ya. Kita tuh begitu menghormati ya toh, orang tua, termasuk guru, betul ya saudara ya, termasuk guru-guru kita ya toh. Kita nek sekolah misalnya masuk jam 7, kita 6:30 sampai di sekolahan gitu ya. Terus
mainan ngene latar. Kan halaman sekolah itu kan gede, betul ya dasarnya. Nah, begitu kowe tok, ibu sing kereng niku rek. Waduh. Dukur gitu. Perempuan gitu. Begitu dia tuh mau masuk sekolah gitu. Kabeh kanca-kanca tuh anu lho. Ibu datang ngono ya toh. Lo langsung kita baris, betul. Saudara pernah ngalami enggak ya yang seusia saya? Betul lah. Baris gini. Selamat pagi Bu. Ngono sampai mbowong kok begitu loh saudara kan. Apalagi kita ini orang Asia. Betul ya? Kita ini sangat menghormati orang tua. Bahkan itu juga yang diajarkan oleh 10 perintah Allah. Diajarkan oleh Allah sendiri. Hormatilah ayah dan ibumu supaya panjang umurmu di bumi ini. Ya kan? Artinya orang yang tak menghormati ayah dan ibunya itu adalah orang-orang yang durhaka. Kan begitu ya, saudara. Tapi hari-hari ini, saudara ya, kedurhakaan manusia itu kan semakin hari kan semakin jeru ya, saudara ya. Wono, saya tahu sendiri, saya kenal orang ini. Masalah bapak dimasuk no medsos. Tahu elek-elek no dijak kueker. Gara-gara apa sih? Rebutan donya. Begitu loh. Ya toh. Ini satu ironi. Lah ini terus terang saya pernah ngomong sama dia, pernah ketemu ngomong. Kamu gak oleh ngono. Ya tapi bapakku gini. Ya, tetap kamu harus menghormati wong iku sing lairno kono. Kalau bapakmu, kalau ibumu sapa sing lairno awakmu keluar dari mana? Dari telek sapi kayak begitu. Tidak kan? Kamu kan dilahirkan oleh orang tuamu kan? Ya tapi begini ya. Disinilah saudara ya. Ndak Isa, kamu harus menghormati. Dasarmu ngomong apa, Pak Andoko? Firman Tuhan yang mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu. Kita ini sudah didesain oleh Tuhan. Pada waktu hidup itu memang harus menghormati, salah satunya harus menghormati ayah dan ibu, menghormati orang tua, menghormati orang yang lebih tua. Coba sekarang anak-anak ini, suatu hari anak-anak ini berhasil. Apakah tidak ada jasa dari guru-gurumu pada waktu kamu sekolah yang membimbing kamu? Kan masih ada yang membimbing kita, kan masih ada, saudara. Ya, nah, iki zaman sekarang diunek-unek nih, dimasuk no YouTube. Weker lu dimasuk no YouTube tambah bangga, heran, no? Bukan dek malu. Nah, di sini menunjukkan bahwa manusia itu tidak ada kasih itu kan mesti nutupi ya toh, ono aib kak tambah diler-ler begitu saudara ya. Nah ini terus kemudian akan berontak terus tidak tahu berterima kasih. Ya toh. Nah, coba sekarang ya, mari kita cek diri kita sendiri, koreksi diri kita sendiri. Kadang-kadang aku yang ngono. Tidak tahu berterima kasih apa sih? Kita tuh padahal benisu itu setiap pagi itu sering dikirimi WA. Kita itu bahagia kalau bisa mensyukuri apa yang kita punya. Yang kita punya hari ini. Kan begitu ya toh? Apapun yang kita punya hari ini. Misalnya aku iso ambekan, misalnya bisa bangun tidur. Napas. Waduh, napas di pagi hari ini kok segar sekali. Kita sudah bisa bersyukur, betul lah saudara. Lah ini nek ndak diingatkan. Bayangkan ya, satu hari wis oleh penghasilan omong kosong 5 juta. Cek kurang ae coba mau iku 10 rek gitu rek. Coba wong iku mau tak bujuki nang iku 10 juta gitu. Kita tidak pernah bersyukur saudara ya. Nah, di sinilah keadaan manusia pada akhir zaman, tidak pernah berterima kasih. Coba nih berterima kasih kepada Tuhan apa maneh begitu ya saudara. Lupa kalau Tuhan itu yang memberi hidup, tidak pernah bersyukur, tidak pernah berterima kasih kepada orang tua, kepada siapa, tidak pernah berterima kasih. Nah, ini diingatkan kepada kita semua ya, kurang terus saya tidak memperdulikan agama. Nah, di sini kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris itu unholy, jadi tidak mau memikirkan hal-hal yang kudus, tetapi senengane hal-hal yang tidak
kudus yang dipikirkan itu ya apa ya? Ya kesenangan dunia, pornografi. Nek ngomong-ngomong ku guyon-guyon sing nyerempet-nyerempet porno kan begitu ya saudara ya. Mungkin di sini enggak lah ya saudara. Terus kemudian tidak tahu mengasihi. Nah, ini ya, tidak mengasihi ya, karena kadang-kadang apa yang dipikirannya dia itu duit, toh ae toh, cinta akan uang, cinta akan diri sendiri. Bagaimana kita ini bisa iba melihat, aduh kok orang itu kok sakno ya, itu gak ono begitu loh saudara. Hatinya ini sudah kebal begitu ya. Terus tidak mau berdamai. Ini saudara ya. Tidak mau memaafkan. Dan ono konflik, ya saudara ya. Kalau ada konflik malah tarung, mau nih kuat-kuatan. Ayo, bener kon apa bener aku? Mari kita buktikan di pengadilan dulu sampai begitu. Bahkan saudara di akhir zaman ini. Akhir zaman ini ya mulai dulu saudara ya. Orang itu goro-goro mencintai diri sendiri. Gara-gara mencintai uang gitu saudara ya. Dia itu gak peduli keluarga, gak peduli orang tua. Coba sekarang ya, barusan aja viral. Ada anak yang memperadilkan, membawa ke pengadilan ibunya. Sampai ibunya kaget-kaget. Ono dulur sing memperkarakan. Dia sampai di pengadilan, sampai di kepolisian. Ini apa namanya, saudaranya, bukan orang lain, saudara sendiri. Saudara coba tidak mau memaafkan. Nah saudara, padahal saudara ya, kita ini orang termasuk orang sing bersalah apa enggak sih? Kita ini bendino itu salah. Setiap hari itu kita ini berdosa. Makanya Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada kita satu doa. Ya toh? Karena Tuhan tahu setiap dari kita manusia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Pikiran kita pun itu dipengaruhi oleh dosa. Betul ya saudara ya? Sehingga kadang-kadang kita melakukan sesuatu setiap hari itu salah dosa setiap hari itu. Maka Tuhan Yesus itu ngomong, kalau kamu berdosa, Bapa kami yang di surga, gitu ya, dan seterusnya, berilah kami makanan kami yang secukupnya dan apa? Ampunilah kami, gitu. Artinya apa sih? Aku ini setiap hariku salah. Saudara dan saya ini setiap hari ku salah. Berani angkat tangan yang ngomong aku ini gak ono salah iblis. Tidak, pasti tidak ada, karena biar bagaimanapun kita ini orang berdosa. Mungkin tindakan enggak, tapi pikiran ya itu pun juga sudah berdosa. Ampuni Tuhan. Lah, kalau kita sudah mendapat pengampunan daripada Tuhan, bukankah kita ini adalah agen-agen atau pancaran daripada pengampunan Tuhan itu? Ya ampunono toh saudaramu, kan begitu. Ini loh ajaran daripada kerajaan surga, saudara. Tetapi orang-orang yang dunia ini tidak mau mengampuni. Nek iso kon salah tambah dipertek tambah dintekno, gak salah pun nek iso untuk kepentingan sendiri dibikin salah, begitu loh saudara. Ya, bagaimana mungkin sekarang ini di dalam sampai di dalam ya mungkin di dalam peradilan ataupun bagaimana ya, bisa-bisa salah jadi benar-benar jadi salah, begitu loh saudara. Kenapa? Ya tidak menyatakan yang sebenarnya. Kalau yang sebenarnya salah itu minta ampun, ya loh saudara. Ada jalan keluar, dan Tuhan Yesus sendiri kan mengajarkan kepada kita minta ampun, karena sumber daripada pengampunan itu adalah dari Tuhan. Sehingga engkau pun juga harus memberi pengampunan kepada orang yang salah. Sampai ada satu perumpamaan dari Tuhan Yesus ya, orang sing utang 10.000 talenta diampuni mbek tuannya, terus dia itu pun ada orang lain utang sama dia hanya
satu berapa gitu ya, kecil sekali begitu ya. Tapi dia tidak mau mengampuni. Setelah tuannya tahu, dia ngomong, ini orang jahat sekali. Orang yang tidak mau mengampuni itu jahat. Upahnya apa saja? Upahnya adalah neraka gitu ya. Jadi ini keadaan kita di akhir zaman ini, saudara. Terhadap orang tua tidak tahu berterima kasih, tidak menjadikan agama ya, unholy, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, begitu ya, saudara ya. Suka menjelekkan orang. Nah itu tadi. Nah iso apa dhewe kabeh sing apik, begitu ya, orang lain welek, begitu ya, saudara. Kadang-kadang ya kita itu tidak mau gini ya, misalnya. Ini kejadian sehari-hari sing kadang itu kita itu tidak mau menyadari. Misalnya kita ini kerja terus nyari dokumen, nah ataukah ibu-ibu rumah tangga begitu ya, ibu-ibu ini sing ketuwetan setiap hari di dalam rumah tangga, satu hari goleki perlu gunting, nyari gunting begitu ya kan. Loh, guntingnya kok gak ketemu begitu ya, itu tidak mau goleki dhewe tapi langsung nyalano, Bu Paidi nyalano Christian. Terus ya, gunting kemarin mana loh? Padahal Christian ini gak ada apa-apa gitu ya. Sing nyekel gunting setiap hari ya kayak ini loh kan, misalnya seperti begitu. Jadi nyalano wong dhisik, ya kan? Tidak mau mengoreksi diri sendiri. Nek ono sing ilang mesti wong liya. Lho, padahal awak dhewe sing ngilangno seorang lain ya kan. Makanya sekasa itu mesti koreksi diri kita dulu ya toh. Nek memang gak ono baru tanya, bukan menuduh, menjelekkan, ya toh, menjelekkan orang-orang lain supaya kita ketokane ya api begitu ya. Padha mbek sekarang gini ya, sekarang ya. Maka Tuhan Yesus selalu mengajarkan berusaha yang baik toh, saudara. Ya, misalnya begini. Ini ya, ya anak saya lah, gampangan begitu ya. Suatu hari sekolah ujian. Nah, dapat berapa? Misalnya begitu. 6. Loh, kok cuma 6? Begitu. Tak belajar ya. Sapi ini. Koncoku itu 4 KB. Loh, kamu kok ngomong sing 4 toh ya? Kok apa enggak ada koncomu sing 8 atau 9? Kan mestinya ada loh. Nah, kenapa? Kok kita mesti ngelek orang lain tapi mengapik awake dhewe padahal cuma oleh 6 loh. Nah, gini dulu saudara coba pikirkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya toh, harusnya oleh 6 ya aku koreksi, iya aku kurang belajar sih, mari ini tak penih loh lah, seperti itu toh saudara. Nah, inilah sifat-sifat daripada manusia. Coba saudara perhatikan. Berapa persen orang-orang yang senengani seperti gini ya, itu memang manusia di akhir zaman. Begitu ya saudara ya. Tidak dapat mengekang diri. Sungguh pendek. Nek dapat cerita apa gurung dicek gurung apa wis luang semua wis ngene ngono. Terus maning ngono garang. Waduh ini sangar ini ya toh. Menangi dhewe karepe dhewe. Gualak wis orang gurung ngomong apa-apa sentak-sentak kan jundrungane, kemudian tidak suka yang baik. Nah, gitu ya toh saudara ya. Sing dipikir itu sing elek-elek begitu ya saudara ya. Jadi ada orang pintar begitu ya toh saudara ya. Orang pintar banyak toh begitu ya. Tapi pintarnya itu dibuat yang jelek. Gitu loh. Misalnya nih contoh nih ya. Mbak Paidi itu ngerti. Kita ono mobil ya. Pas mobil itu rusak, begitu ya, diperbaiki di bengkel, buka dinamo starter gitu, dinamo gak iso di starter, dinamonya rusak nih gitu ya, dinamo starter, buka itu setengah mati, begitu ya saudara ya, di bengkel tuh buka itu bisa 2,5 jam lah, misalnya begitu, 3/4 jam gitu ya, tetapi ada orang yang pintar. Nek maling iku pinter. Nyolong dinamo starter gak sampai 5 menit kok iso jomplung. Nah, gitu ya saudara ya. Artinya apa? Artinya itu pinter tapi digunakan untuk yang negatif. Begitulah saudara.
Waduh, tidak suka yang baik. Jadi tidak suka yang baik itu bukan mau goblok, mau pinter-pinter itu ya suka yang nggak baik. Gitu ya, saudara ya. Suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti. Nah ini ya, lebih mencintai hawa nafsu daripada menuruti Allah. Berarti saudara-saudara, kalau saudara baca di sini ya, lebih menuruti kesenangan diri sendiri daripada menuruti Allah. Berarti orang-orang seperti ini, kalau ada kata-kata lebih menuruti hawa nafsu, terus ada kata-kata daripada menuruti Allah, ya kan? Berarti orang-orang yang di akhir zaman ini ada di dalam gereja ataukah di luar sana? Hah? Termasuk di dalam gereja. Kenapa? Karena lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Berarti ini yang gerejanya yang gereja, gitu loh saudara. Tapi ke gereja itu meletakkan cinta kepada Tuhan itu seberapa tingkatannya? Lebih dulu mana? Lebih utama mana? Cinta Tuhan sama cinta kesenangan. Tentu saja orang-orang pada akhir zaman, orang-orang dunia, orang-orang yang diajar oleh kebenaran-kebenaran kerajaan dunia, ya pasti lebih mementingkan diri sendiri, lebih mementingkan kesenangan. Tetapi orang-orang dari pilihan daripada kerajaan Allah harusnya dia mengutamakan menuruti Allah. Begitu saudara. Ya. Nah, ayat 5 ini penting. Mari kita baca di Alkitab kita, saudara ya. Ini penting. Ini banyak terjadi, begitu ya. Ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jadi secara lahiriah, ya, nek minggu itu datang rajin, apa semua ya, datang ke gereja, gitu ya, beribadah, ikut pelayanan, membaca Alkitab dan lain-lain. Tetapi sebenarnya mereka itu memungkiri. Artinya apa sih, saudara? Ibadah-ibadah kita, keagamaan kita itu hanyalah sebagai kedok. Itu adalah ibadah yang semu, ibadah yang palsu. Tuhan Yesus itu pernah memperingatkan orang-orang Farisi. Bayangkan, orang Farisi dan ahli Taurat itu adalah orang yang bergumul di dalam kitab suci, begitu ya saudara ya. Tetapi segala sesuatunya itu ditunjuk-tunjukkan, misalnya dalam hal berpuasa, hal berdoa, begitu ya. Terus seolah-olah melakukan hukum Taurat dengan ketat, tidak mau mengambil riba, misalnya begitu ya, tidak mau mengambil bunga, tapi nyuruh pegawai ini sing nekei orang, gitu ya. Seolah-olah sawangane nulungi janda-janda miskin, tapi sejatinya dia itu merampas hak-hak daripada orang-orang yang lemah. Itu orang-orang sih dikatakan oleh Tuhan Yesus, kamu itu semu, kamu ibadahmu itu ibadah yang semu, begitu ya. Kamu itu seperti kuburan yang dicat putih nisane itu, ya wapi ngono. Tapi dalamnya adalah tulang belulang. Dalamnya itu adalah bangkai yang busuk. Sampai seperti itu, saudara. Nah, sekarang ini banyak sekali, saudara ya. Orang itu supaya ya opo ngono itu berkedok, dia itu pelayanan. Berkedok dia beragama. Berkedok dia beribadah untuk menutupi segala sesuatunya. Kebohongan. Ya tau sing waktu kapan hari itu pendeta Bobi Tikualu itu saya eling. Kebohongan dibungkus dengan ibadah-ibadah, begitu loh ya saudara. Bisa terjadi. Nah, ini kita manusia di akhir zaman itu seolah-olah suci kabeh, padahal dia itu juga
tidak benar, begitu ya saudara ya. Secara lahiriah menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan. Jauhilah mereka itu. Nah, artinya bukan terus mereka itu dijauhi, tinggal pergi. Wis aku gak gelem kumpul kamu, bukan, gitu ya saudara ya. Karena ini ada di dalam jemaat. Bahkan Rasul Paulus pun mengatakan, hei Timotius, walaupun mereka itu seperti itu, begitu ya, garang dan lain-lain, kamu harus tetap setia, tetap taat kepada Tuhan, ya toh? Berlakulah adil, berlakulah jujur, tunjukkanlah, jawabkan semua itu dengan integritasmu. Begitu ya saudara. Di sini jauhilah mereka itu artinya apa? Bukan ditinggal, karena jangan-jangan mereka yang orang-orang seperti itu pada waktu diberitakan Injil, pada waktu diberitakan firman Tuhan, mereka itu bisa-bisa bertobat, begitu ya toh. Maka jauhilah mereka itu artinya ojo dituriti kelakuannya, begitu loh saudara ya. Demikian pula sebaliknya pada waktu Tuhan Yesus itu ngajar murid-muridnya, hei, Farisi itu kan seperti itu, begitu ya. Tetapi di dalam hal kerajinan, membaca, kedisiplinan dan lain-lain, ya itu boleh ditiru, begitu ya. Tetapi kalau utek sing beliar ya ditiru, begitu ya. Secara jauhilah, bukan berarti tidak kumpul terus begini, tetapi saya rasa kelakuan mereka itu, kelakuan manusia kerajaan dunia ini, janganlah ditiru. Jawono, kok kamu harus mencontoh atau meneladani kelakuan-kelakuan daripada ajaran kerajaan surga, begitu ya saudara ya. Nah saudara, kemudian dilanjutkan, sebab di antara mereka terdapat orang yang menyelundup ke rumah orang lain, menjerat perempuan-perempuan yang lemah, yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Jadi artinya begini, orang yang mengajarkan doktrin yang palsu gitu saudara ya, yang menyebabkan tingkah laku tadi yang juga tidak benar, begitu ya. Mereka tuh juga gigi, gitu loh saudara. Sampai di dalam penyebarannya mereka tuh masuk ke rumah-rumah orang, karena pada zaman dulu itu saudara, itu sing laki itu kan pergi kerja, begitu ya. Nah, perempuan-perempuan itu biasanya yang di rumah ini kan lebih lemah ya, maksudnya lemah itu dalam arti gampang dibujui, begitu loh saudara, ya kan? Karena zaman dulu itu ya perempuan-perempuan itu gak oleh belajar, gak oleh apa, begitu ya, maksudnya di nomor 2-kan. Sehingga mereka itu mempengaruhi, membodohi, itu sampai giginya seperti itu, begitu saudara ya. Nah ini sangat berbahaya. Seperti antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah-rumah menjerat. Nah ini ya saudara, orang-orang yang lemah, yang walaupun mereka itu seolah-olah itu belajar, tapi aslinya mereka tidak mau melakukan memungkiri daripada ajaran tersebut. Ya saudara ya, makanya Tuhan Yesus itu dalam pengajarannya pada waktu dia mari khotbah di bukit, ya toh, terus dia memberi satu perumpamaan, betul loh. Bagaikan seorang yang orang yang pinter itu mendirikan rumah di atas batu, orang yang bodoh mendirikan rumah di atas pasir. Nah, terus tanya, apa artinya? Artinya begini, orang yang bodoh itu mau belajar, ya tak? Mau mengerti, tetapi tidak melakukan. Tetapi orang yang pintar adalah orang yang belajar, mengerti, memasukkan itu di dalam hatinya, dan dia melakukan. Nah ini sebaliknya, walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah mengenal kebenaran itu. Nah, terus dilanjutkan dengan satu cerita di dalam Alkitab bahwa seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Jadi itu ada satu peristiwa pada waktu bangsa Israel itu mau keluar dari tanah Mesir,
Tuhan tuh mengutus Musa dan Harun. Begitu lah saudara. Kamu ngomong sama Firaun ya, bahwa bangsa ini harus kamu keluarkan. Gitu kan? Akan aku keluarkan. Musa dan Harun diperlengkapi dengan satu tanda-tanda mujizat. Begitu ya saudara ya. Dengan tanda mujizat itu dengan maksud supaya Firaun itu tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang asli, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kan begitu kan? Sedangkan Tuhanmu itu Firaun ini maksudnya ya, Tuhan daripada Firaun, Tuhan yang kecil-kecil, begitu loh, saudara ya kan? Maka untuk menunjukkan bahwa Musa dan Harun itu adalah utusan daripada Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Ini loh Firaun, kamu kalau tidak percaya sama saya bahwa bangsa Israel ini harus keluar dari tanah Mesir, ini tak kasih tahu kamu. Ini dilemparkanlah oleh Harun tongkatnya. Maka tongkat itu berubah menjadi ular ya, saya tahu ya. Nah, tetapi tukang sihir daripada Firaun, yaitu Yanes dan Yambres ini, ya tahu memang tidak ditulis di Alkitab, tetapi di dalam tulisan-tulisan tradisi Yahudi ada namanya Yanes dan Yambres, itu mempengaruhi Firaun. Ngono cok percaya ya, aku yo iso. Kan begitu ya toh. Maka dia juga melemparkan tongkatnya, tetapi menjadi ular yang kecil. Padahal ular yang kecil sudah dimakan oleh ular yang besar. Tetapi Yanes dan Yambres ini mempengaruhi Firaun. Kan ojo percaya. Itu, nah inilah artinya apa? Orang-orang yang mempengaruhi, orang-orang yang menyesatkan, membawa orang jauh daripada kebenaran yang asli. Begitu loh saudara. Jadi di dalam gereja pun itu banyak orang yang menjauhkan sebenarnya itu. Dengan pemberitaan-pemberitaan ini menjauhkan jemaat daripada Tuhan. Contoh saudara ya, seperti tadi khotbah-khotbah yang untuk kepentingan diri sendiri. Ya toh? Khotbah-khotbah yang motivasi. Aku bisa. Nah, kita ini siapa sebenarnya? Kita tidak tidak diajari yang benar. Diajari berkat-berkat. Padahal di balik semua itu ada pengajaran-pengajaran yang mendekatkan kepada Tuhan. Hati-hati loh ya terhadap dosa, hati-hati terhadap penghukuman Tuhan. Di samping itu juga di luar itu memang ada anugerah Tuhan yang lebih besar daripada itu. Dengan percaya kepada Yesus atas kematiannya di kayu salib. Nah, kan seperti begitu ya saudara. Tetapi enggak dikhotbahkan enak-enak sehingga itu terbuai jemaat ini. Senang, terbuai. Itu bukankah itu menjauhkan iman saudara daripada kebenaran, saudara? Itu seperti Yanes dan Yambres, begitu loh saudara. Jadi kadang-kadang manusia itu kedoknya banyak, termasuk hamba Tuhan, termasuk pelayan, termasuk semua, termasuk di dalam panggilan kita sehari-hari. Kita sebagai orang Kristen dihadapkan kepada di satu pekerjaan, saudara ya, dipanggil sebagai pengusaha di satu tempat atau sebagai karyawan di satu perusahaan. Bagaimana kita menunjukkan integritas kita itu sebagai warga kerajaan Allah? Nah, ini lebih penting, gitu saudara. Itu mendekatkan orang-orang yang tadinya tidak percaya, melihat ke integritas kita itu, ke integritas kekristenan itu, mereka itu bisa datang kepada Tuhan, membawa mereka datang kepada Tuhan, mendekatkan. Jangan sampai kita itu seperti manusia di akhir zaman itu, karena menyombongkan diri sendiri, mementingkan diri sendiri, membesar-besarkan, ya toh saudara. Akhirnya apa? Menjauhkan jemaat ini daripada kebenaran. Itu tidak menumbuhkan iman yang menyelamatkan, tetapi membuat satu iman yang sangat rapuh. Sehingga jemaat-jemaat ini apabila menghadapi persoalan dalam kehidupannya, karena pondasinya itu rapuh, begitu ya saudara. Ajaran daripada ajaran dunia, maka itu akan membuat satu kejatuhan, begitu ya saudara. Tetapi saudara ya, sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun
akan nyata bagi semua orang. Ya toh? Nah, sekarang saudara, kita sekarang sudah mengerti keadaan kita, keadaan zaman ini dipenuhi oleh orang-orang yang seperti itu. Nah, terus jemaat Tuhan ini bagaimana? Di dalam kita kan tetap hidup di dalam kerajaan dunia, kalau saudara sekarang ini, kita hidup dalam kerajaan dunia. Tetapi ingat, kita adalah warga kerajaan surga yang dinaungi oleh kebenaran-kebenaran daripada firman Tuhan. Betul ya, saudara ya. Nah, untuk itu, saudara, maka Rasul Paulus ini ngomong kepada Timotius tadi itu, ya, kamu nggak usah khawatir, begitu ya. Saudara baca ya. Jadi untuk mengatasi semua ini, marilah kita membaca di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-14 sampai ke-16 sebagai penutup, begitu ya, saudara ya. 2 Timotius 3 tadi lanjutannya, ya. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, yaitu selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepada kamu. Jadi ingatlah kepada ajaran daripada para rasul tentang Yesus Kristus. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi saudara, sedari kecil. Nah ini ya, Timotius ini sudah diajar mengenal kitab suci. Jadi gereja ini betul-betul berkepentingan terhadap anak-anak sekolah minggu, karena itu adalah pemberitaan tentang Kristus sejak usia dini untuk bisa kuat menghadapi keadaan manusia pada akhir zaman seperti ini, saudara. Jadi penting sekali pengenalan Kristus sejak dari kecil. Nah, wong ini nggak perlu Pak, ya tetap perlu, saudara ya toh. Tetapi kalau saudara punya anak-anak, cucu-cucu yang usia sekolah minggu, yang usia masih muda, coba dikirim ke sekolah minggu mulai belajar kebenaran daripada firman Tuhan. Nah, yang terakhir ini saudara ya, ayat 16 ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Apa itu saudara? Yaitu firman yaitu kitab suci kita ya. Jadi kitab suci kita itu adalah firman Tuhan, walaupun itu tulisan daripada para rasul atau tulisan manusia, tetap itu adalah firman Tuhan karena diilhami oleh penulisnya. Ini selalu mendapat ilham daripada Roh Kudus, gitu ya. Jadi tulisan yang diilhamkan Allah itu sangat berguna, sangat bermanfaat. Satu, untuk mengajar, begitu ya, saudara ya. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Siapa hari ini yang merasa dengan setelah membahas ini merasa terkoreksi? Kalau boleh angkat tangan, saya angkat tangan pertama. Begitu ya, saudara, benar ya. Kita begitu merenungkan ini, ngoncei ini, sitok-sitok, podo kita ini dikuliti oleh kebenaran firman Tuhan. Aslinya kita ini ya seperti yang kita bicarakan ini tadi, seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus. Betul apa enggak, saudara? Maka firman Tuhan itu bisa mengoreksi atau menyatakan kesalahan, begitu ya, saudara ya. Untuk bermanfaat juga untuk apa? Ketika memperbaiki kelakuan. Setelah itu kita akan dengan konsep yang berbeda. Iya, salah aku kan seperti itu ya, saudara. Itu kita tahu salah dan benar, begitu ya, saudara ya. Itu dari kebenaran kitab suci. Karena apa kalau saudara? Karena kitab suci ini adalah kebenaran daripada Tuhan. Sedangkan kebenaran-kebenaran yang ada di dunia ini adalah kebenaran-kebenaran yang kecil, kebenaran-kebenaran yang pribadi, kebenaran-kebenaran yang tergantung kondisi. Misalnya, saya sama Mas Kris ini, api, begitu ya toh? Oh, Pak Ndoko ini api, gitu ya kan?
Tetapi begitu saya itu menyalahi dia, dek gak ngomong apik lagi loh. Ya kan? Tetapi kalau kebenaran daripada Tuhan itu adalah kebenaran yang absolut. Bahkan dikatakan ya, Tuhan itu adalah setia. Misalnya begitu, ya toh? Kalau kamu setia, Tuhan setia. Tetapi apabila kamu tidak setia, Tuhan tetap apa? Tetap setia. Karena dia tidak bisa memungkiri hakikat daripada dirinya sendiri. Maka kebenaran itu adalah kebenaran Tuhan, kebenaran kitab suci. Kalau kita berpatokan, ojo berpatokan pada buku yang lain, saudara-saudara. Jangan belajar pada pelajaran yang lain. Pelajaran yang lain oke lah, itu untuk ini ya, untuk kita ya. Tetapi kebenaran yang mutlak itu adalah kebenaran daripada kitab suci. Gitu ya, saudara ya. Nah, untuk memperbaiki kelakuan, karena itu sebagai satu patokan. Nek menceng gini ya salah. Menceng ini berarti ke kirian kan gitu. Sing bener pas begitu ya saudara ya. Nah, kemudian mendidik orang pada kebenaran. Ya saudara ya, saya rasa inilah pada malam hari ini saudara, saya rasa kita perlu masing-masing merenungkan ya bahwa firman Tuhan ini dulu begitu hebatnya ya, 2000 tahun yang lalu ditulis oleh Rasul Paulus, berlaku sampai dengan hari ini. Karena apa? Karena Tuhan itu tahu seluk-beluk manusia. Urusan manusia ya tidak lebih dan tidak kurang daripada apa yang ditulis di Alkitab kita ini. 19 ciri-ciri manusia pada akhir zaman. Tapi puji Tuhan, karena anugerah Tuhan Yesus itu datang ke dunia. Dia sebagai Allah sendiri yang datang ke dunia ini, yang hanya dia yang bisa meluruskan kondisi ini, ya toh. Sehingga kita ini tentu saja hanya bisa berteladan kepada ajaran daripada Tuhan Yesus sendiri, kebenaran daripada Tuhan sendiri yang ada di dalam, kalau saudara mau mengenal, ada di dalam Alkitab kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kiranya pada malam hari ini kami menyadari sebenarnya betapa bobroknya kami ini ya Tuhan. Tidak ada sedikit pun yang baik di hadapan mata-Mu ya Tuhan. Ternyata kalau selama ini kami membanggakan diri kami sendiri, membesar-besarkan kami sendiri, tetapi pada malam hari ini ternyata di mata Tuhan kami tidak lebih daripada debunya debu. Dunia yang sedemikian besarnya ini hanya sebagai debu di hadapan Engkau. Siapakah kami ini kalau dibandingkan dengan dunia ini? Sehingga Tuhan, betapa kecilnya kami ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami untuk mengerti semua ini ya Tuhan, supaya di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami dengan penuh kerendahan hati, kami memohon kepada Engkau untuk menyingkapkan hal-hal kerajaan surga yang lebih lagi ya Tuhan. Roh Kudus, tolonglah mata hati kami ini, pikiran kami ini ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti kebenaran-kebenaran yang suci yang berasal daripada Engkau. Ya Tuhan, tuntunlah kami hari lepas hari, peganglah tangan kami, supaya kami boleh berjalan di dunia ini menjadi duta-duta daripada Kristus, untuk melebarkan kerajaan Allah di muka bumi ini, memberitakan berita kebenaran kepada banyak orang, dan membawa orang datang kepada Engkau ya Tuhan, supaya dunia ini semakin hari semakin banyak orang-orang yang diselamatkan di dalam nama-Mu. Tolong kami semua Tuhan, tolong gereja-Mu, Engkau cukupkan segala sesuatunya, Engkau cukupkan kami semuanya. Biarlah kami boleh mengerti, sehingga kami boleh diberkati di dalam setiap tindak tanduk kelakuan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh bersyukur, berterima kasih atas firman-Mu di malam hari ini. Sekali lagi di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, selamat malam.
Tuhan memberkati, kami serahkan kepada yang bertugas. Puji Tuhan, atas nama majelis dan jemaat Gereja Isa Al-Masih Surabaya, wilayah Tengger mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penatua Handoko yang telah menyampaikan firman Tuhan pada sore malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati di dalam setiap pelayanan.